Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Hendra dan juga teman-teman semua. Kami dari kelompok 7 ingin mempresentasikan mengenai tugas kami yaitu Starlink SpaceX AS yang menyediakan jaringan satelit orbit rendah atau LEO. Sebelumnya, perkenalkan anggota kelompok kami. Perkenalkan, saya Febriana Ibu Putri dengan NIM 1832514 dan saya Hadi Daula Mahas dengan NIM 187251013. Selanjutnya di sini ada struktur pasar telekomunikasi Indonesia. Industri telekomunikasi termasuk pasar oligopoli yang didominasi oleh Telkomsel, XL, Axiata, dan Indosat yang menguasai lebih dari 95% pangsa pasar. Selanjutnya, Telkom memiliki konsentrasi pasar lebih dari 60%, sehingga bertindak sebagai price maker. Dan hambatan masuk tinggi. Produk homogen tapi terdiferensiasi, serta strategi perusahaan saling bergantung. Selanjutnya, tantangan industri telekomunikasi. Yang pertama ada tantangan dalam infrastruktur menara dan kabel sel optik belum menjangkau seluruh wilayah, terutama daerah terpencil. Kemudian tantangan yang kedua itu harga data cenderung menurun meskipun konsumsi meningkat menggunakan margin laba. Kemudian tantangan yang ketiga yaitu penyebaran 5G masih terbatas. Kemudian yang terakhir, perusahaan tertekan terus berinovasi menghadapi transformasi digital IoT dan AI. Selanjutnya adalah masuknya Starlink ke Indonesia. Yang pertama, Starlink adalah proyek internet satelit milik SpaceX, yaitu Elon Musk, yang menggunakan ribuan satelit orbit rendah atau LEO. Selanjutnya, memberikan internet berkecepatan tinggi, latensi rendah, dan stabil tanpa perlu menara pemancar atau kabel. Yang ketiga yaitu efektif menjangkau daerah terpencil yang sulit dicapai provider konvensional. Dan yang terakhir yaitu adalah menawarkan fleksibilitas, yaitu perangkat parabola yang bisa dipindahkan sesuai dengan kebutuhan. Selanjutnya ada keunggulan Starlink. Keunggulan Starlink pertama yaitu menjangkau daerah kepulauan dan pedesaan di Indonesia. Kemudian yang kedua, latensinya rendah 20 ms dan kecepatan hingga 150 Mbps. Kemudian keunggulan Starlink yang ketiga, bermanfaat bagi sektor pendidikan dengan akses sekolah di Papua, NTT, dan ekonomi nasional. Kemudian keunggulan Starlink yang terakhir yaitu potensi biaya operasionalnya lebih murah dibanding provider lokal. Selanjutnya adalah dampak terhadap persaingan. Yang pertama yaitu adalah mengancam posisi dominan operator lokal. Yang kedua, memicu persaingan lebih ketat dan mendorong provider untuk berinovasi. Yang ketiga, harga layanan Starlink saat ini masih mahal, tetapi diprediksi turun seiring meningkatnya permintaan. Jadi yang terakhir yaitu adalah menjadi alternatif bagi konsumen, sehingga meningkatkan pilihan dan juga kualitas layanan. Kemudian, implikasi sosial, ekonomi, dan regulasi Starlink. Selain aspek teknis, kehadiran Starlink juga membawa implikasi sosial dan ekonomi yang luas. Dengan kemampuannya menjangkau daerah kecil, layanan ini dapat membantu mengurangi kesenjangan digital, memperkuat ekosistem pendidikan, kesehatan, dan bisnis di wilayah tertinggal. Namun demikian, muncul pula tantangan baru berupa isu privasi data, keamanan cyber, dan risiko monopoli pasar. Oleh sebab itu, peran regulasi pemerintah menjadi sangat penting untuk menjaga persaingan yang sehat dan melindungi kepentingan konsumen. Itu adalah kesimpulan Starlink adalah peluang sekaligus ancaman bagi industri telekomunikasi Indonesia. Konsumen diuntungkan dengan akses berluas dan juga kualitas layanan yang lebih baik. Ketiga, operator lokal harus beradaptasi melalui inovasi dan juga perluasan jangkauan.
Dan yang terakhir, kebijakan regulasi serta kesadaran konsumen menjadi faktor kunci dalam mengatur dinamika pasar telekomunikasi di era disrupsi. Nah, berikut referensi jurnal yang kami pakai. Sekian, terima kasih presentasi dari kami. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.